Cerita ini berawal dari Pak Kusno, seorang pedagang kerak telur yang telah puluhan tahun mengais rezeki di sudut-sudut Jakarta. Gerobak sederhananya, dengan tungku arang yang selalu menyala, adalah saksi bisu perjuangannya menghidupi keluarga. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, aroma gurih kerak telur buatannya selalu memikat pelanggan. Ada satu tempat yang selalu dihindarinya jika sudah menjelang senja. Toko Merah, bangunan kuno berarsitektur kolonial yang angker di kawasan kota tua Jakarta. Toko Merah, dengan dinding bata merahnya yang kusam dan jendela-jendela tinggi yang kosong, memancarkan aura mistis yang pekat. Banyak cerita seram beredar tentang tempat itu, dari penampakan noni Belanda hingga suara-suara misterius yang terdengar di malam hari. Bagi Pak Kusno, Toko Merah adalah simbol dari cerita-cerita seram yang sering ia dengar dari kakek neneknya. Cerita-cerita yang kini, dalam hidupnya yang penuh kerasnya Jakarta, seolah hanya dongeng pengantar tidur. Hingga suatu hari, takdir membawanya ke sana. Malam itu, Kamis malam Jumat Kliwon, adalah salah satu malam tergelap dalam hidup Pak Kusno. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, membasahi jalanan dan membuat suasana kota tua terasa semakin mencekam. Pelanggannya sepi, dagangannya tak kunjung habis. Setelah berjam-jam menunggu di bawah guyuran hujan, Pak Kusno memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Pandangannya jatuh pada sebuah kanopi kecil yang menjorok dari salah satu sisi Toko Merah. Tidak ada pilihan lain, gumamnya, menarik gerobaknya mendekat. Aroma tanah basah dan lumut tua menyeruak begitu Pak Kusno mendekati bangunan itu. Bulu kuduknya merinding, namun rasa lelah dan dingin mengalahkan ketakutannya. Ia duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, memandangi kerlip lampu jalan yang memudar di kejauhan. Waktu terasa melambat dan kesunyian malam itu hanya sesekali dipecahkan oleh tetesan air hujan yang jatuh dari atap. Tiba-tiba, sebuah suara lirih menarik perhatiannya. Suara itu terdengar di Toko Merah. Pak Kusno menoleh, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau mungkin tikus. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan diikuti oleh suara gesekan pelan, seolah ada sesuatu yang merangkak di lantai atas. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pak Kusno meraih ponsel lamanya, berharap bisa menelepon seseorang, siapapun. Namun sinyal di area itu selalu menjadi masalah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya khayalan, Kusno, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun khayalannya segera menjadi kenyataan yang mengerikan. Dari salah satu jendela di lantai 2, perlahan-lahan muncul sesosok kepala. Kepala tanpa badan dengan rambut panjang gimbal yang basah dan terurai menutupi sebagian wajahnya. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Pak Kusno. Wajahnya pucat pasi dengan senyum tipis yang menampilkan gigi-gigi tajam. Pak Kusno terpaku, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Kakinya terasa lumpuh. Kepala itu perlahan turun, melayang di udara, semakin dekat dengan lantai dasar. Rambutnya yang panjang melambai-lambai seolah hidup menjuntai seperti tentakel. Kerak telur. Aku mau kerak telur. Suara itu berbisik, serak dan penuh gema, seolah berasal dari sumur tua. Melihat kepala itu semakin mendekat, melayang tepat di hadapannya, Pak Kusno akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong gerobaknya, lalu berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan Toko Merah dan kegelapan malam. Ia berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari kengerian itu. Suara langkahnya memecah kesunyian malam, jantungnya berdegup kencang seolah ingin meloncat dari dadanya. Ia menoleh ke belakang sesekali, memastikan bahwa kepala itu tidak mengejarnya. Namun setiap kali ia menoleh, pandangannya hanya menangkap kegelapan dan siluet bangunan-bangunan tua yang tampak menakutkan. Ia terus berlari, napasnya tersengal, paru-parunya terasa terbakar. Setelah beberapa saat, Pak Kusno merasa sedikit aman. Ia melambat, mencoba mengatur napasnya. Jalanan sepi, dan hanya suara napasnya yang berat yang terdengar. Ia melihat sekeliling, mencoba mengenali di mana ia berada.
Ia tahu ia sudah cukup jauh dari toko merah. Mencoba menenangkan diri, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak bersandar pada tembok sebuah bangunan tua. Tangannya gemetar saat ia menyeka keringat dingin di dahinya. Ia merasa haus dan lapar. Namun ketakutan masih menguasai dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan beban di punggungnya. Beban yang aneh, seolah ada sesuatu yang menempel di sana. Ia mengernyitkan dahi, bingung. Ia memanggul kotak kayu berisi persediaan kerak telurnya, dan beban itu terasa seperti kotak itu. Namun mengapa terasa begitu aneh? Dengan ragu, Pak Kusno menurunkan kotak kerak telurnya dari punggung. Ia meletakkannya di tanah, lalu membukanya perlahan. Aroma adonan kerak telur yang khas langsung tercium. Dan di sanalah, di antara tumpukan telur, tepung, dan bumbu-bumbu, terletak sesosok kepala. Kepala tanpa badan itu, dengan rambut panjang gondrong yang kini tampak lebih basah dan kusut, menatapnya dengan mata merah menyala. Senyum tipis yang mengerikan itu kembali terpampang, dan kali ini, bibirnya bergerak perlahan. Kerak telur. Sudah kubilang aku mau kerak telur. Suara itu, kali ini, terdengar lebih dekat dan lebih dingin dari sebelumnya. Pak Kusno menjerit. Jeritanya memecah kesunyian malam, bergema di antara bangunan-bangunan tua. Ia terjatuh, mundur terhuyung-huyung, menatap nanar ke arah kepala di dalam kotak. Kepala itu tertawa, tawa yang serak, dingin, dan menusuk tulang. Rambut gimbalnya bergerak-gerak, seolah menari dalam kegelapan. Mata merahnya tidak berkedip, seolah mengunci pandangannya pada Pak Kusno. Dalam kepanikan yang luar biasa, Pak Kusno meraih kotak kerak telur itu dengan kedua tenaga. Kotak itu terlempar ke tengah jalan, hancur berkeping-keping, dan isinya berserakan. Kepala itu tergulir, lalu berhenti di dekat selokan, masih menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Kusno tidak menunggu lagi. Ia berdiri, dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari lagi. Kali ini tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ia tidak peduli kemana ia akan pergi, yang penting ia harus menjauh dari kepala itu. Ia berlari dan terus berlari hingga terasa lumpuh. Akhirnya ia tiba di sebuah pos keamanan yang kosong, terhuyung-huyung masuk dan ambruk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat dan air mata mengalir membasahi pipinya. Pagi menjelang dan sinar matahari perlahan menembus kegelapan malam. Pak Kusno terbangun dengan tubuh pegal dan pikiran yang masih kalut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk, akibat kelelahan dan ketakutannya terhadap toko merah. Ia keluar dari pos keamanan dan pandangannya jatuh pada gerobak kerak telurnya yang terparkir tak jauh dari sana. Gerobak itu utuh, tidak ada kerusakan. Namun ia ingat ia telah melempar kotak kerak telurnya. Dengan langkah ragu, ia mendekati gerobak. Ia melihat ke dalam kotak kerak telur yang biasa ia pikul. Dan di sanalah, di antara sisa-sisa adonan dan telur yang masih tersisa, sebuah benda kecil berwarna merah tergeletak. Itu adalah satu helai rambut panjang gondrong yang tampak basah dan kusut. Rambut itu tampak persis seperti rambut dari kepala yang ia lihat semalam. Pak Kusno mematung, darahnya berdesir. Ia mengambil helai rambut itu dengan jari gemetar. Tidak, itu bukan mimpi, itu nyata. Kepala itu benar-benar ada. Dan tanpa pakai malam itu Pak Kusno tidak pernah lagi berani mendekati toko merah. Ia memutuskan untuk berhenti berjualan kerak telur di daerah kota tua. Setiap kali ia melihat gerobak kerak telurnya, bayangan kepala tanpa badan dengan mata merah menyala itu selalu terlintas di benaknya. Dan aroma kerak telur yang dulunya adalah sumber penghidupannya, kini selalu bercampur dengan aroma amis yang samar, mengingatkannya pada malam Jumat kelabu yang mengerikan di toko merah. Ia tahu, ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri, dan beberapa tempat yang lebih baik dihindari, terutama di malam Jumat, di sudut-sudut kota yang menyimpan kisah-kisah seram yang tak terungkap.